Jadi setiap kali selesai memotong rambut, raja akan menyuruh tukang cukur untuk mengambil upah dari sebuah peti, lalu raja akan mendorongnya ke jurang yang dalam. Awalnya, seorang anak laki-laki yang malang terpilih oleh para prajurit. Ibunya sangat sedih, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa memasukkan 3 roti ke dalam tas anaknya untuk bekalnya. Tak lama kemudian, anak itu dibawa ke istana. Setelah para prajurit pergi, raja menyerahkan pedang tajam kepada anak itu, lalu melepas topinya dan menyuruhnya memotong rambut. Namun saat anak itu melihat kepala raja, ia langsung berkeringat dingin. Ternyata di kepala raja tumbuh sebuah tanduk. Untuk menyelamatkan nyawanya, anak itu berpura-pura tenang dan dengan hati-hati memotong rambut raja. Tak lama kemudian pekerjaannya selesai. Raja sangat puas dengan keterampilannya dan menyuruhnya mengambil hadiah di dalam kotak peti. Tetapi ketika anak itu membuka kotak tersebut, raja tiba-tiba mendorongnya masuk. Di dalam kotak itu sama sekali tidak ada emas. Hanya sebuah lubang yang sangat dalam yang terhubung dengan sungai. Raja mengira anak itu pasti sudah mati. Namun ternyata ia selamat dan hanyut sampai ke hilir sungai bawah tanah. Setelah lama pingsan, akhirnya anak itu sadar. Betapa terkejutnya dia ketika melihat tumpukan tengkorak para tukang cukur yang sebelumnya dibunuh raja. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah tumpukan tulang. Seekor ular piton raksasa muncul di depannya. Anak itu segera memainkan alat musik warisan keluarganya. Musik yang merdu itu membuat ular tersebut merasa senang. Anak itu segera mengeluarkan roti yang diberikan ibunya. Setelah makan hingga kenyang, ular tersebut akhirnya mengantar anak itu keluar dari gua. Anak itu melanjutkan perjalanan melalui hutan. Tak lama kemudian ia diincar oleh seekor serigala ganas. Di dekatnya hanya ada sebuah pohon besar, sehingga ia segera memanjat pohon itu dan berhasil menghindari serangan serigala. Namun serigala itu tidak mau pergi. Anak itu kembali memainkan musiknya. Serigala itu menjadi tenang setelah mendengar musik tersebut. Anak itu kembali mengeluarkan roti pemberian ibunya. Serigala itu belum pernah merasakan makanan seenak itu, sehingga akhirnya memutuskan untuk melepaskan anak tersebut dan bahkan mengantarnya keluar dari hutan. Saat melewati sebuah danau, anak itu melihat sebuah rumah. Karena hari sudah hampir malam, anak itu berniat meminta izin menginap di rumah tersebut. Tanpa ia ketahui, rumah itu milik seorang penyihir pemakan manusia. Begitu anak itu menyadari bahwa nenek itu adalah penyihir, ia memohon agar sebelum dimasak, diperbolehkan memainkan alat musik. Penyihir itu setuju dan mengizinkannya. Ketika penyihir itu tenggelam dalam alunan musik, anak itu diam-diam mencoba melarikan diri. Namun ia tetap tertangkap. Tepat pada saat itu, anak itu kembali mengeluarkan roti terakhir yang diberikan ibunya. Anak itu menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada penyihir itu. Merasa kasihan, penyihir itu memberikan 2 jubah. Jubah merah bisa membuatnya menjadi kecil, sedangkan jubah biru bisa membuatnya menjadi tua. Anak itu kemudian kembali datang ke istana, namun dihadang 2 penjaga. Begitu menjelaskan bahwa dirinya seorang tukang cukur, mereka segera membawanya kembali ke istana. Tentu saja raja tidak mengenalinya. Seperti biasa, raja menyerahkan pedang dan menyuruhnya memotong rambut. Anak itu dengan cepat menyelesaikan potongan rambut tersebut. Raja kembali merasa sangat puas dan menyuruhnya mengambil hadiah di dalam kotak. Saat membuka kotak, anak itu pura-pura terkejut dan berkata bahwa di dalamnya ada banyak emas. Raja tidak percaya dan segera datang untuk melihatnya sendiri. Saat itulah anak tersebut mendorong raja masuk ke dalam lubang. Raja sempat menarik janggut anak itu. Namun pada saat genting, anak itu melepas jubahnya dan berubah menjadi wujud kecil, sehingga janggutnya terlepas. Akhirnya raja jatuh ke jurang yang dalam dan tidak pernah muncul lagi. Setelah semuanya selesai, anak itu mengenakan kembali jubah sihirnya dan keluar dari istana. Ia pulang ke kampung halamannya dan akhirnya bisa bertemu kembali dengan ibunya. Absen dulu dong, yang sayang ibu dan ayah. Buktikan dengan like dan komen. Aku sayang kedua orang tuaku.